Halo majikan, kita balik lagi di TC reguler ya. Udah bukan TC Ramadan berarti nih. Gawat banget ya majikan, semua udah pada lepas, nggak dikit lagi ya Ramadannya udah selesai. Tapi ini kita juga masih gosong banget ya mukanya majikannya nih, kulitnya nih ya. Buat majikan yang follow-follow kita di Instagram pasti tahu nih, Babu habis jadi duyung gitu di pantai panas-panasan, gosong belum balik ke kulitnya. Tapi nggak apa-apa. Biarpun kulit gosong, tapi badan jangan sampai bau gosong kayak anak sekolah baru bubaran gitu kan. Biasanya kita dulu ya kalau habis pulang sekolah dibilang bau matahari. Ya namanya dulu masih bocah kagak takut matahari panas-panasan, padahal baunya khas tuh. Nah, biar kagak dibilang nih kita udah bangkotan tapi tetap kayak anak sekolah bau matahari, pakai nih gengs, deo spray dari Holy Grails. Nah ini mah udah kejual ribuan piece ini. Kalian baca aja no reviewnya. Wanginya enak banget, cepet kering tuh, nggak bikin noda di baju, tahan seharian dan ngurangin keringat. Nggak bau badan deh pokoknya. Jadi buat bau matahari, nono ya, nono. Ini mah harganya murah banget, gengs. Apalagi lagi promo nih 44 tanggal kembar, udah buruan check out. Dijamin sekalian nyobain ini, kalian nggak bakal mau pakai roll on lagi lah. Ini soalnya praktis banget ya, Baber tinggal semprot-semprot aja nih di Keti ya. Wanginya awet banget, macam-macam dia varian wanginya, semuanya enak dan beneran bisa bantu ngurangin keringat dan nggak bau badan seharian. Sampo itu Babu juga heran sebenarnya ya. Buat kulit sensitif aman karena ini terbuat dari tawas dan bahan-bahan yang alami ya majikan. Ini tuh ada yang kemasan reguler sama mini travel size-nya ya kalau kalian mau bawa-bawa, dan ini dapat semua varian wangi. Pokoknya langsung aja gercepin linknya di deskripsi box di bawah ya. Jadi di desanya Fitri itu yang berada di Jawa Tengah, ada satu kepercayaan yang sudah turun-temurun di mana hampir semua orang tua di sana tuh selalu ngingetin hal yang sama ke anak-anaknya. Kalau kabut turun, jangan pernah masuk ke dalamnya. Karena ada kabut-kabut yang sebenarnya bukan kabut biasa, gengs, katanya. Di mana orang sana tuh sering menyebutnya dengan kelimun. Jadi kabut kelimun. Susah banget gitu kalau mau serius. Kabut kelimun itu tuh katanya bukan cuma nutup jalan dan bisa membuat orang tersesat, tapi juga menutup batas antara dunia manusia. Ya sebenarnya hal seperti ini nih kalau mau dipikir secara rasional, secara logika ya, orang tua zaman dulu pastinya menganggap hal tersebut yang namanya kabut berbahaya. Itu karena kalau kita jalan kan jadi kagak tahu ya di depan ada apaan. Kalau tahu-tahu ujungnya jurang kan nanti tikus nyusur begitu. Intinya mah begitu, ada sebab akibatnya atau ada alasannya kenapa tahu-tahu hujan deras banget. Lah berisik deh kita kalau syuting-syuting hujan begini ya. Bentar dulu deh, nunggu bentar ya. Nah cuma memang pas waktu Fitri masih kecil nih, sekitar umur 7 tahun, dia tuh tipe-tipe anak cewek yang tomboy banget, yang suka ngebolang mainnya sampai lupa waktu. Suatu sore, dia tuh ceritanya lagi main sendirian di pinggiran desa dekat hutan, yang dari dulu memang hutan itu terkenal angker. Cuma ya meskipun angker nih konteksnya ya, masih banyak warga yang suka ke sana nyari hewan atau nyari kayu ke dalam-dalam gitu. Bukan hutan yang kayak nggak pernah dimasukin sama sekali, bukan. Awalnya mah biasa aja, sampai si Fitri ini ngelihat ada kelinci, dikejar sama dia lah, biasa bocah. Ya awalnya masih mainnya di pinggiran hutan, sampai akhirnya masuklah ke dalam hutan. Yang tanpa sadar, tahu-tahu ada kabut muncul. Mulai dari kabutnya itu sebenarnya tipis, tapi makin lama makin tebal. Yang anehnya warnanya nih bukan putih, tapi lebih ke abu-abu gelap, gengs. Dan kelinci tersebut tuh masuk ke dalam kabut itu. Yang secara pintarnya si Fitri kejar sampai ke dalam kabut. Seketika suasana langsung berubah. Langit yang tadinya masih cukup terang sekitar jam 5 sorean gitu, tahu-tahu blas. Gelap banget kayak malam hari, gengs. Ya Fitri langsung ketakutan dan awalnya dia cuma pengen niatnya balik aja lah mau pulang. Apalagi kelinci yang tadi dikejarnya juga udah kagak tahu kemana tuh, nggak kelihatan lagi. Tapi tanpa sadar, dia ini berjalan dengan arah yang nggak jelas, yang setiap kali dia coba balik loh, kok dia melihat pohon yang sama lagi? Kayak diputer-puter di tempat yang sama, di situ-situ aja. Fitri langsung nangis kejar banget. Dia nggak tahu harus kemana. Dia teriak-teriak manggil bapak sama ibunya berharap tahu-tahu orang tuanya datang gitu ya. Dan dari situlah dia mulai merasa nih kalau beneran ada yang datang memang. Dari balik kabut nih samar-samar kelihatan ada yang gerak. Selain itu juga Fitri ini mulai mendengar suara semacam kayak bisikan yang memanggil namanya. Fitri. Yang merasa itu ada orang ya sama si Fitri disamperin. Dimana ternyata si Fitri melihat sosok yang itu adalah dirinya sendiri. Kayak kembaran ngelihat diri sendiri gitu loh, kayak kita ngeliat di kaca. Tapi habis itu Fitri nggak inget apa-apa lagi. Udah memorinya sampai situ doang. Nah sedangkan kalau POV dari keluarganya di rumah, orang tuanya jelas mulai panik. Karena Fitri ini nggak pulang sampai malam. Padahal biasanya semalam-malamnya maghrib dia udah pulang lah ke rumah. Akhirnya orang tuanya sama warga tuh mulai nyariin. Karena kebetulan sebelumnya memang ada warga yang sempat melihat si Fitri mainnya di pinggiran hutan tuh terakhir kali. Tapi udah dicariin ke daerah sana juga nggak ketemu, gengs. Padahal warganya udah teriak-teriak gitu kan manggilin si Fitri. Hingga akhirnya sekitar jam 3 pagi, rumahnya diketok tuh. Yang pas ibu buka,
si Fitri akhirnya pulang sendiri. Bajunya kotor, tapi ya nggak kenapa-napa gitu loh. Semua orang lega. Udah nggak sanggup juga ibunya ngomel-ngomel gitu kan. Yang ada dia cuma nangis-nangis ngucap syukur kalau anaknya nih Fitri sudah balik. Namun Fitri yang sudah pulang ini, sepertinya bukan Fitri yang keluarga kenal, gengs. Karena dia jadi pendiam, sering bengong, dan kayak orang linglung. Yang paling aneh ya, dia tuh kayak nggak kenal rumahnya sendiri gitu loh. Kamarnya di mana, kamar mandi di mana. Beberapa kali dia cuma berdiri aja gitu ngeliatin di setiap sudut rumah kayak nggak tahu harus kemana. Dan waktu itu si Fitri tidurnya kan masih sekamar sama kakaknya tuh, namanya Delia. Nah Delia nih ngeliat kelakuan adiknya itu di kamar cuma duduk ngeliatin jendela ke arah luar, itu mulai ngerasa ada nggak beres, kayak ngapain nih orang bengong mulu. Tapi yang Delia ingat banget waktu itu Fitri lagi bengong kan tuh di jendela, nggak tahu ngeliatin apa. Nah dari pantulan kacanya terlihat kalau wajahnya itu bukan wajahnya Fitri. Jadi antara sosok asli sama tubuh di pantulan kaca tuh beda, gengs, mukanya. Nah di kampungnya itu selain kabut kelimun, ada juga cerita kalau memang di dalam kabut kelimun itu, kan itu dipercaya adalah dunia lain. Batas antara dunia manusia sama dunia jin lah istilahnya. Dimana di dunia lain itu tuh ada entitas yang disebut dengan Wayang Wangsul, yaitu sosok yang bisa berubah menjadi seperti kita macam kayak kembaran memang. Jadi Wayang Wangsul ini tuh bisa keluar dari dunia mereka ke dunia manusia menjadi sosok orang gitu, sosok manusia yang masuk ke dalam kabut kelimun. Jadi tukeran tempat gitu cenah maksudnya. Dan cara untuk mengembalikan semuanya itu adalah ya kembaliin lagi si Wayang Wangsul yang ada di dunia manusia ini untuk ditukar dengan orang yang ada di dalam kabut kelimun. Akhirnya bapak sama ibu itu membawa Fitri yang aneh ini nih ke dalam hutan. Cuma mereka nggak tahu juga ya gimana caranya menukar Wayang Wangsul yang mereka percaya ini dengan anak mereka yang hilang. Karena mereka menganggap Fitri yang pulang itu tuh bukan Fitri sebenarnya, itu adalah Wayang Wangsul. Cuma sebenarnya mereka nggak benar-benar tahu apakah hal itu benar. Semua hanya berdasarkan dugaan karena sikapnya Fitri yang aneh dan cerita dari Delia yang ngeliat katanya mukanya Fitri di pantulan kaca beda, udah gegara gitu doang. Ya namanya kan masyarakat sana sangat mempercayai hal tersebut ya. Yang jelas bapak sama ibu kayak marah-marah sama Fitri yang dianggap Wayang Wangsul nih untuk mengembalikan anak mereka. Dan karena si bapak bener-bener kayak marahnya tuh marah banget, si Fitri sampai ditampar-tamparin, guys. Karena bapak ini memang terkenal kasar, dari dulu orangnya keras banget. Kerasnya ini tapi memang cenderungnya ke kasar ya gengs ya, bukan hanya tegas. Si Fitri yang ketakutan, tahu-tahu lari kabur. Ya dikejar lah tuh sama bapak tuh. Tapi Fitri kayak cepet banget larinya gengs, sampai-sampai bapak kehilangan jejak. Namun tiba-tiba nggak jauh dari tempat bapak berdiri tuh, dia melihat kayak ada kaki orang tergeletak. Yang pas dideketin itu ternyata adalah Fitri yang terbaring di tanah. Bajunya masih sama dengan baju yang kemarin terakhir kali dia hilang. Jadi bajunya berbeda ya dengan Fitri yang tadi kabur, karena kan udah ganti baju, udah ganti hari ini. Karena kejadiannya sudah 2 hari setelah si Fitri hilang. Akhirnya langsung digotong lah itu Fitri yang lemas pingsan ke rumah. Ya untungnya nggak terjadi apa-apa ya, Fitri cuma lemas saja kondisinya. Tapi waktu ditanya, Fitri ini cuma bilang kalau dia ingatnya dia kesesat di hutan terus nggak tahu jalan pulang. Nah kalau si Fitri ini baru ditemukan hari itu di dalam hutan, terus Fitri yang dari kemarin udah pulang abis itu kabur lari, siapa gengs? Makanya di situ tuh fix keluarga baru yakin kalau yang tadi itu tuh memang Wayang Wangsul dari kabut kelimun menyerupai sosok Fitri. Kabut yang bukan cuma bisa menyesatkan tapi juga menggantikan. Dari situ beredar luaslah cerita Fitri dan warga ini benar-benar jadi pakem banget, nggak ada yang mau menerobos kabut lagi. Anak-anak juga selalu diwujangin dengan cerita-cerita yang membuat mereka takut. Jadi nggak ada kejadian lagi ya di desa tersebut kalau misalkan memang ada kabut gelap gitu, abu-abu muncul gitu kan, orang nggak ada yang mau nyari-nyari penyakit-penyakit buat masuk. Long story short ya, beberapa tahun berlalu nih sejak kejadian tadi. Fitri kali ini dewasa, nggak pernah ada kejadian apa-apa lagi di desa. Tapi dia masih ingat betul tentang kabut yang dulu terjadi, meskipun kan kejadiannya dialami waktu kecil, karena melekat banget mungkin di core memorinya dia, ya nggak bakal bisa lupa. Dan setelah itu dia juga mengingat tuh sosok kembaran yang mirip sama dia, tapi udah sebatas sampai situ aja memorinya. Hingga satu waktu nih kakaknya Delia yang memang sudah menikah dan tinggal di kota bersama suaminya, mengabari kalau mau pulang. Ya di sini memang Fitri konteksnya masih tinggal serumah dengan orang tuanya di desa yang dulu itu ya. Seharian ditungguin tapi kok ini kakaknya Delia kagak nyampe-nyampe. Tahu-tahu keluarga nih mendapatkan kabar kalau katanya kakaknya itu dan suaminya mengalami kecelakaan yang saat masuk ke area hutan di jalan yang memang menuju desanya si Fitri. Keluarga pokoknya taunya juga dari rumah sakit dan telepon ngasih kabar. Ya buru-buru langsung pada ke sana. Ya untungnya Delia sama suaminya bernama Calvin baik-baik aja selamat. Namun kejadian puluhan tahun yang silam itu semacam kayak kembali lagi. Nah sekarang kita ke POV dari suaminya Delia yang bernama Calvin itu ya, dimana dia menceritakan apa yang dia alami nih sampai bisa kecelakaan. Waktu itu katanya perjalanan mereka nih awalnya normal. Mereka berangkat siang, mulai dari jalanan yang tenang, suasana juga santai karena memang gak buru-buru, sampai akhirnya sore hari. Mereka masuklah ke daerah yang kanan kirinya nih hutan, udah mulai sepi tuh, pepohonan juga makin rapat, nggak ada lampu jalan juga. Perlahan-lahan kabut mulai turun. Awalnya tipis, tapi hanya dalam hitungan menit tiba-tiba
tebel banget. Ya si Calvin nggak mikir aneh-aneh karena memang desanya itu ada di kaki gunung, gengs. Jadi kalau masalah ada kabut sebenarnya wajar aja. Sementara Delia ini tidur di sebelah di kursi penumpang. Jadi waktu itu si Calvin terobos aja kabutnya, terus dia nyalain lampu jauh karena ya biar pandangannya terlihat, kan pandangannya nggak jelas karena ada kabut. Yang secara tiba-tiba si Calvin melihat ada siluet wanita tuh berdiri di tengah jalan di antara kabut itu. Yang otomatis dia kaget langsung banter setir ke kiri dan brak nabrak pohon gede. Calvin sempat gak sadarkan diri karena benturannya keras banget terus kepetok airbag. Pokoknya bangun-bangun dia ngelihatnya samar-samar udah rame orang gitu yang ngebantuin dia keluar dari mobil terus dibawa ke rumah sakit. Di situ dia juga masih ngerasa kepalanya kayak berat banget. Tapi hal yang pertama kali dia tanya adalah keadaan istrinya Delia gimana. Yang ternyata untungnya istrinya selamat, gengs. Namun anehnya si Delia nggak luka sedikit pun. Awalnya semua orang mikir itu adalah keajaiban. Kecelakaan separah itu, depan mobil juga sampai ringsek parah dan posisi mobilnya kayak ngebanting ke kiri kan, itu tempat dimana si Delia duduk di sebelah kiri penumpang. Tapi Delia ini bener-bener nggak kenapa-napa. Sedangkan Calvin ini mengalami lemar-lemar lah, yang paling parah tuh di kepala. Cuma ya keluarga pastinya bersyukur kalau mereka berdua masih dikasih selamat gitu kan. Namun dari situ rasa aneh nih mulai muncul. Selama masa penyembuhan, mereka ini kan tinggal di rumah orang tuanya Delia di desa itu kan. Yang mobilnya rusak juga. Waktu itu yang merasakan keanehan duluan nih si Calvin. Kalau istrinya Delia ini kayak berubah ya. Ya nggak terlalu drastis sih awalnya, tapi cukup bikin nggak nyaman. Dimana Delia menjadi lebih pendiam, sering bengong, dan terkadang melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Kayak suka berdiri lama di depan jendela, atau bangun tengah malam cuma buat duduk diam di teras luar dengan tatapan yang kosong. Ditambah yang paling aneh, dia sering banget minum air. Bukan kayak haus gitu minum segelas, 2 gelas, tapi kayak sampai gluk-gluk bergelonggong gitu, macam kayak orang dehidrasi akut. 1 botol habis, lanjut lagi 1 botol gitu, sampai berliter-liter dalam sehari. Ya bagus sih ya, kita kan minimal 2 liter sehari gitu, tapi ini kalau berlebihan juga kan kayak sampai gelonggongan. Udah minum banyak air begitu tapi badannya kayak lemes terus, kayak orang nggak ada energinya. Nah Fitri sebagai adik itu juga langsung merasakan kayak ada sesuatu. Maksudnya ini kok kakaknya kayak orang kosong, diajak ngomong juga kayak linglung, kagak nyambung. Awalnya dikira apa kakaknya itu sebenarnya geger otak kali ya. Jadi mungkin ya lukanya di dalam gitu, kalau dari luar nggak kelihatan, tapi di dalamnya nih otaknya geger otak, kebentur gitu pas kecelakaan. Lama-lama orang tuanya juga mulai sadar, ini kok kayaknya bukan sekedar trauma kecelakaan, tapi ada sebuah hal macam kayak keulang zaman Fitri kecil dulu. Soalnya 11-12 nih kelakuannya memang semacam kayak Fitri pas hilang tahu-tahu balik lagi ke rumah. Mereka akhirnya nanya ke Calvin kan, gimana sih detail kejadiannya sebelum kalian kecelakaan, kok bisa sampai nabrak pohon? Dan waktu si Calvin cerita tentang kabut beserta katanya ngelihat sosok perempuan berdiri itu di tengah jalan, semua langsung diem. Gak perlu dijelasin panjang lebar, udah mereka langsung menarik kesimpulan kalau semua ini adalah kabut kelimun, ketakutan lama yang kembali lagi. Dan kali ini wayang wangsulnya bukan menyerupai sosok Fitri, tetapi sosok Delia. Dari situ keluarga langsung suka mengawasi Delia diam-diam nih, dimana memang dia sering kepergok kayak ngomong sendiri, gengs. Kadang ngomongnya pelan, kadang kayak lagi bisik-bisik sama seseorang, kadang bengong, tahu-tahu ketawa gitu. Aneh banget, kayak perubahannya tuh terlalu cepat. Fitri juga tentunya merhatiin kakaknya terus kan, dari cara Delia berjalan, cara dia nengok itu kayak bukan kakaknya, kok kayak ada yang aneh emang ya rasanya ya. Maka dari itu orang tua mereka nih mulai ambil keputusan yang sama seperti dulu, dimana mereka yang percaya Delia yang sekarang ini bukanlah Delia yang dulu. Delia yang dulu bukanlah yang sekarang, dulu ditendang sekarang ku disayang. Ya maksudnya sih Delia yang sekarang itu adalah wayang wangsul, majikan. Dan Delia yang asli ini tuh ada cap badaknya. Salah lagi maksudnya. Ngelantur mulu ada, tadi kita cerita horor begitu biar serem nih ya. Delia yang asli tuh dipercaya masih ada di lokasi tempat kecelakaan. Serius nih, mulai sekarang serius ya. Karena dari ceritanya Calvin yang menerobos kabut sampai nabrak pohon, disitulah anggapannya si wayang wangsul ini bertukar tempat dengan Delia yang asli. Ya udah, pencarian pun dilakukan. Mereka mendatangi lokasi tempat kecelakaan terjadi dan menyusuri area sekitar sana dengan membawa Delia juga ya, dengan harapan kejadiannya seperti dulu, Delia yang asli lalu ditemukan, dituker kan. Tapi nggak ada yang terjadi, gengs. Nggak ada jejak ataupun tanda-tanda di mana Delia yang asli. Sementara Delia yang bersama mereka nih disiksa, dipukulin karena terus dianggap sebagai wayang wangsul, disuruh mengembalikan Delia yang asli, yang mana kamu kembaliin gitu loh. Dan untuk mencegah si Delia ini kabur, kayak wayang wangsulnya Fitri yang dulu kan kabur tuh, Delia yang sekarang diikat tangannya, dipegangin terus. Tapi dia ini terus-terusan bilang kalau
aku nih Delia asli. Ya cuma keluarga nggak bisa percaya gitu aja dong. Yang ada Delia ini tuh dipukulin terus dan hanya bisa terus-terusan nangis kayak orang ketakutan, macam kayak hewan yang dipecut. Ya karena nggak membuahkan hasil, jadinya si Delia ini dikurung di kamar aja biar kagak kabur. Dan setelahnya memang keadaannya Delia ini hanya diem aja gitu, lemes, tidur, udah gitu terus. Ya memang di titik ini nih keluarga cukup menyiksa bisa dibilang dengan nggak ngasih Delia ini makan ataupun minum. Yang tujuannya supaya ini nih Wayang Wangsulnya mau ngaku kalau dia adalah Wayang Wangsul dan mengembalikan Delia yang asli. Ya cuma si Calvin sebagai suami mungkin lama-lama nggak tega ngeliat, gimana pun juga kan itu sosoknya Delia istrinya. Jadi kadang dia masuk tuh ke kamar ambil ngasih Delia makan. Ya keluarga di situ nggak ada yang bisa ngelarang juga sih, ya udah aja. Cuma tiba-tiba Delia yang tadinya misalkan diam nih, bisa tahu-tahu ngamuk tanpa sebab yang jelas, teriak-teriak kayak orang stres gitu jatuhnya, gengs. Tapi karena keluarga dan Calvin ini yakin kalau masih mencurigai, maksudnya mereka nih punya anggapan enggak, ini Wayang Wangsul nih bukan Delia yang asli nih. Jadinya makanya mereka nggak membawa si Delia ke rumah sakit. Buat mereka keanehan Delia ini tuh bukan karena orang sakit mental, maksudnya karena mereka meyakini memang ini adalah Wayang Wangsul dari kabut kelimun. Semakin hari tapi Delia ini semakin sering berontak ya gengs ya, kalau lagi kumat gitu kan dia langsung berontak mau keluar kamar, gedor-gedor pintu gitu nggak kenal waktu, udah nangis-nangis, kadang juga marah dan bilang kalau kalian semua gila, malah pada dikatain gila sama dia. Ya pokoknya si Delia ini bersikeras kalau dirinya tuh dia yang asli. Tapi yang membuat si keluarga makin gak yakin adalah si Delia ini ngomongnya sambil ketawa-ketawa macam orang gak waras, kayak kalian gila, aku nih asli ya gitu. Yang mana dia mau percaya? Calvin yang sudah putus asa akhirnya manggil orang pintar atas persetujuan dari keluarga Delia. Seseorang yang bisa menangani hal-hal seperti inilah katanya. Tapi saat orang pintar itu mulai menginterogasi kayak nanya, di mana Delia yang asli? Siapa kamu? Kembalikan Delia. Delia cuma ketawa-ketawa, tahu-tahu nangis, tahu-tahu diem doang, lemes bengong. Nggak bisa diajak ngomong. Tapi ada satu hal berulang yang dia ucapkan, aku Delia. Karena dianggap nggak ada progres nih, ritual pun berubah menjadi penyiksaan, gengs. Dimana Delia ini disiram gitu kan dari air yang udah dibacakan doa, terus ditampar-tamparin sampai dipukul pakai sapu lidi, sampai badannya merah semua, luka-luka kena sapu lidi. Yang katanya makhluk halus itu kan takut akan sapu lidi. Ya mereka melakukan semua itu menyakiti Delia karena menganggap ini bukan Delia ya, bukan manusia. Semakin lama pokoknya semakin brutal, gengs. Tapi di situ Fitri sendiri mulai merasa ragu, gengs, melihat semuanya nih. Karena semakin lama kok dia ngerasa kayak ada yang salah ya. Bukan ke Delia nih maksudnya, tapi ke semua orang ada di rumah itu. Kok kayak jadi pada beringas kelakuannya. Ketiga banget. Dan ada satu momen yang bikin si Fitri merinding. Di tengah-tengah ritual nih, saat semua orang sedang fokus, Delia itu pelan-pelan nengok ke arah Fitri. Dia menatap gitu kan dengan air mata yang terjatuh dan dengan suara yang lemah si Delia bilang, Nyot, aku nggak pernah kemana-mana. Kalimat itu memang terdengar cukup sederhana, tapi cukup menghancurkan semua keyakinan Fitri kalau ini adalah Wayang Walun. Melainkan, dia adalah kakaknya di depan mata ini Delia yang asli. Karena dari dulu panggilan Delia ke Fitri itu Nyot, kayak semacam panggilan akrab aja lah untuk mereka berdua. Nah tapi kalau semua orang salah, berarti memang dari awal Delia ini nggak pernah ketukar. Dimana anggapan mereka adalah sebenarnya mungkin cuma dugaan-dugaan atau sugesti aja kalau Delia itu adalah Wayang Wangsul. Jangan-jangan kabut kelimun itu nggak cuma bisa menukar, tapi bisa bikin semua orang salah mengenali kenyataan. Dari situ Fitri merasa nggak bisa diem aja nih melihat kakaknya disiksa terus. Semakin dia melihat kondisinya Delia, dia semakin yakin kayaknya ini bukan kasus kerasukan ya, atau sosok yang menyerupai kakaknya. Jadi si Fitri mulai mencoba berpikir rasional, mengenyampingkan tuh semua cerita-cerita ataupun kepercayaan yang ada di desa itu. Ya karena bagaimanapun juga Fitri tahu di tempatnya itu memang para warganya ini masih sangat mempercayai hal-hal seperti itu ya dari zaman dulu, hingga terkadang emang kayak menyengapi. Kok kita jadi kayak ngeblank? Mengenyampingkan logika. Susah banget hari ini kita berlalu-lalu ya. Maka itu, diam-diam Fitri menghubungi nih, meminta tolong seorang dokter dari puskesmas yang ada di sana. Memang dokter umum tapi gengs ya, bukan psikolog. Tapi setidaknya dokter itu tuh satu-satunya orang di desa yang semacam menentang kalau misalkan orang sakit ya berobatnya harus ke puskesmas, bukan ke dukun atau ke pengobatan alternatif yang nggak jelas. Yang sesuai hakikat dokter pada umumnya lah, mengedepankan logika. Waktu itu pokoknya si Calvin ini lagi nganterin seorang pintar tadi tuh pulang, karena memang dari awal kan diantar jemput. Sementara bapak sama ibu itu ya nggak terlalu melarang Fitri ya untuk masukin seorang dokter, karena ya nggak ada alasan juga untuk melarang. Waktu itu dokter juga hanya mengecek nih kondisinya Delia yang udah lemas banget kan habis disiksa. Yang di awal hanya didapatkannya diagnosis kalau Delia itu mengalami dehidrasi akut dan kelaparan. Sebagai dokter nih, luka-lukanya Delia yang tadi sehabis ritual tuh diobati. Dan darahnya Delia juga diambil untuk dicek. Butuh waktu cukup lama sebenarnya, karena darahnya itu tuh harus dikirim ke rumah sakit yang ada di kota dulu. Sampai semua hasilnya keluar. Dan di antara waktu-waktu itu, keadaannya Delia ini bener-bener apa ya, udah nggak bisa bangun guys dari kasur sama sekali. Setelah seharian disiksa tuh sama si dukun. Hingga
Ya akhirnya keluar deh tuh hasil cek darahnya si Delia. Di mana di dalam tubuhnya Delia ditemukan kadar tinggi banget dari obat penenang dan antipsikotik. Jenis yang biasa dipakai untuk pasien gangguan mental. Jadi katanya ada diazepam tuh yang bikin lemes, ngantuk, terus kehilangan kontrol. Ada haloperidol juga yang bisa memicu efek samping seperti gelisah, gerakan aneh, bahkan halusinasi. Dan berbagai kandungan obat lainnya bisa membuat seseorang memang terlihat jadi kayak orang gila. Dimana kalau dikonsumsi terus tanpa pengawasan, efeknya memang persis seperti apa yang dialami sama si Delia, yaitu lemas berkepanjangan, cemas ekstrim, halusinasi, pokoknya perubahan perilaku yang drastis, toto ketawa, marah, bengong begitu. Ya dari penjelasan dokter diyakini kalau ini tuh bukan kasus kerasukan atau ada makhluk goib gitu yang disebut wayang wangsul berubah menjadi Delia gitu. Mana ada setan bisa cek darah. Jelas kalau di sini adalah Delia telah diracuni. Dan di rumah itu satu-satunya orang yang mencurigakan yang dirasa bisa melakukannya, maksudnya ya di sana kan cuma ada bapak, ibu, Fitri sama si Calvin kan. Bapak sama ibu mana ngerti obat-obatan begitu. Makanya satu-satunya suspek ya Calvin. Dia juga kan yang selalu ngasih makan ke Delia. Dari situ Fitri makanya mulai ngurutin lagi nih. Dari awal kecelakaan, cerita tentang kabut, perubahan sikap kakaknya. Ya semua ini kayaknya udah dirancang, gengs. Akhirnya Delia dijauhkan tuh dari Calvin dan dirawat intensif tuh di rumah sakit dengan keadaan yang sebenarnya udah hampir lewat ya. Maksudnya kalau beberapa hari lagi dibiarin begitu terus tuh diperlakukan kayak kemarin-kemarin bisa-bisa Delia innalillahi. Long story short, keadaannya Delia ini berangsur mulai membaik. Sampai dirinya ini bisa lebih stabil lagi lah dengan mental yang mulai ditata oleh bantuan rumah sakit. Jadi ceritanya memang backgroundnya nih ya, Delia itu lebih sukses daripada suaminya Calvin. Delia ini punya usaha rumahan pengolahan makanan gitulah yang omsetnya besar. Dan Calvin bantu tuh di situ. Ya kasarnya berarti si Calvin kerja sama si Delia. Yang harusnya kan dia sebagai suami bersyukur udah diem-diem baik, tenang-tenang aja punya istri yang pinter cari duit begitu kan, gak usah banyak tingkah. Tapi di lain sisi memang keluarga Calvin ini lagi butuh uang besar. Orang tuanya katanya kelilit masalah finansial dan utang. Dimana memang keluarga Calvin ini bisa dibilang apa ya, beban kali ya. Dan Delia sebenarnya udah sering membantu selama dia menikah dengan Calvin. Keluarga Calvin ini tuh selalu dibantu mulai dari orang tuanya sampai adik-adiknya si Calvin tuh macam kayak numpang hidup tiap bulan tuh minta jatah. Cuma untuk masalah terakhir yang hutang orang tuanya ini dinilai terlampau besar. Delia ini mulai kerasa jengah mungkin ya, terus nggak mau bantu lagi. Cekcok lah, makanya si Calvin ini membuat sebuah rencana yang memang sudah lama dia susun. Awalnya sederhana, dia ingin membuat si Delia ini jatuh secara mental dengan obat-obatan. Ya pelan-pelan aja sampai semua orang nantinya percaya kalau Delia ini gila. Ya nantinya usahanya Delia itu kan akan jatuh ke Calvin, dan nantinya Calvin akan mengurus semuanya. Dia mempunyai akses atas keuangannya Delia, bisa mengendalikan istrinya tersebut. Yang pokoknya waktu mereka lagi perjalanan ke desa itu ya posisinya Calvin emang udah sekitar semingguan lah melancarkan aksinya memberikan si Delia obat. Makanya Delia itu memang merasa kayak nggak enakan moodnya dan ada perasaan cemas mungkin ya. Untuk itu dia mau pulang memang ke rumah orang tuanya buat healing di desa. Tujuannya maksudnya Delia pergi ke desa tuh begitu. Dan di perjalanan ada sesuatu yang mendadak muncul, yaitu kabut. Tiba-tiba si Calvin teringat nih memang akan ceritanya Delia dulu tentang adiknya si Fitri yang mengalami apa sih kejadian kabut kelimun. Kenapa sih hari ini majikan? Mohon maaf ya. Ini kayak kering banget emang bibir kita jadi keboleh pali mulu, susah banget gitu kayak ngomong. Kabut kelimun jadi kabut kelamin. Cerita apaan tuh? Seketika itu juga makanya si Calvin punya rencana yaitu kecelakaan. Dengan harapan si Delia nih meninggal secara langsung di tempat daripada ini kan dikasih obat lama ya. Makanya si Calvin memang sengaja menabrakkan mobil nih ke sisi kiri. Brak! Tapi dirinya sempat pingsan karena nggak nyangka airbag itu kalau ngembung kena buka brak begitu ya. Kayak ditonjok begitu. Sakit bukannya membel empuk enak enggak. Cuma nggak apa-apa sebenarnya. Semuanya terlihat seperti musibah. Bukan salah dia kan namanya kecelakaan. Dan waktu kejadian memang si Delia nih konteksnya lagi tidur karena obat itu lemes. Jadi dia juga nggak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Tapi pas si Calvin bangun ternyata si Delia nggak mati. Malah baik-baik aja. Dari situlah cerita mulai dikembangkan. Calvin itu mulai memainkan perannya. Dia yang pertama kali bilang kan kalau saya rasa ini Delia berubah buat menggiring pemikiran keluarga ke arah mistis. Yang diam-diam dia masih terus nih memberikan si Delia obat. Supaya si Delia terlihat semakin yang memang bukan dirinya kayak orang lain. Dan ternyata berhasil. Keluarga percaya. Bahkan sempat ikut menyiksa Delia dari awal yang mau dibalikin ke hutan kan sempat digebukin tuh, ditampar-tamparin bapaknya, dikira wayang walun. Sampai yang terakhir dipanggilin dukun tuh juga dukun kenalannya si Calvin, disiksa juga kan. Ya memang semua orang ini kayak semacam kasus sama si Calvin dengan bilang kalau sebenarnya si Delia ini adalah
wayang walunya menyamar. Dan selama itu Delia sendiri otaknya ini memang nggak bisa berpikir jernih karena dibawa pengaruh obat, gengs. Dirinya sendiri juga ngerasain lemes, berhalusinasi gitu. Emang susah ngobrol sama orang lain. Ya udah, karena di sini semuanya udah kebongkar ya, gara-gara pihak rumah sakit nih ya menemukan fakta tersebut, keluarga marah besar dan pastinya langsung melaporkan semuanya. Bukti medis, kesaksian dokter, semuanya jelas. Calvin akhirnya ditangkap. Ya awalnya dia memang menyangkal, tapi karena buktinya udah terlalu valid dan kuat, di mana polisi juga menemukan riwayat pembelian obat yang dilakukan atas namanya dia, si Calvin. Akhirnya si Calvin membeberkan cerita yang seperti tadi tuh, niatnya dia dari awal bagaimana. Dia mengakui lah semuanya, akhirnya rencana pembunuhannya, manipulasi, dan memanfaatkan cerita kabut kelimun untuk menutupi kejahatannya. Akhirnya Calvin divonis bersalah atas percobaan pembunuhan berencana. Delia ini selamat, tapi memang butuh waktu yang cukup lama ya guys ya untuk benar-benar pulih karena efek obatnya itu cukup keras, apalagi di tubuhnya nih udah rutin dikonsumsi kan udah beberapa minggu, udah lama. Mentalnya juga masih berantakan, jadi di awal dia masih belum bisa kembali untuk bekerja, usahanya mah kacau. Ya tapi untuk keluarga tentunya yang terpenting adalah kesehatan dari Delia sendiri ya. Dan selama pemulihannya Delia tinggal di rumah orang tuanya buat dirawat sama keluarga. Semua orang dia percaya kalau teror udah selesai. Tapi suatu malam si Fitri nih lagi duduk sendirian di kamar gitu kan ngeliatin jendela ke arah luar karena kabarnya ada berita tuh gerhana bulan mau terjadi malam itu, jadi nungguin. Namun semakin malam nih tiba-tiba muncul kabut gengs berjalan pelan. Nah di situ si Fitri langsung kayak dek gitu kan, kayak ke-recall lagi tuh memorinya tentang kabut zaman dulu. Tapi dia beranggapannya untung dirinya di dalam rumah. Maksudnya kan dia nggak ada rencana untuk keluar-keluar juga kan, udah malam begitu ngapain. Lah tiba-tiba dia ngeliat ada kakaknya Delia lagi lari tuh di luar masuk kabut. Sreh. Kayak tiba-tiba banget gitu. Loh, Mbak ngapain? Ya dikiranya kakaknya mungkin masih error kali mentalnya ya. Tadinya mau langsung disusulin tuh sama si Fitri, tapi untungnya dia ngecek dulu ke dalam kamar kakaknya itu dan terlihat si Delia lagi tidur di kasur. Cuma tadi jelas banget si Fitri ngeliat kalau kakaknya lagi lari tuh di luar dengan pakaiannya sama persis dengan Delia lagi tidur di kasur nih. Ya makanya si Fitri langsung berpikir yang dilihatnya tadi itu adalah wayang walu. Sementara yang di kamar ini adalah Delia yang asli, bukan yang kebalik gitu ya. Ya kayaknya sih begitu. So, majikan itu cerita Fitri di mana kisah masa kecilnya tentang kabut kelimun dijadikan kedok untuk kejahatannya Calvin. Gak nyangka banget ya gengs ya, ternyata kejadian dari kakaknya itu adalah ulah suaminya yang kayak malu halus kelakuannya. Ya untuk sekarang keadaan dari Mbak Delina sudah pulih 100% ya, usahanya juga udah kembali berjalan. Makanya Fitri yakin tuh kalau kakaknya sekarang memang beneran Kak Delina. Cerita kabut kelimun di desanya juga masih sering sih diceritakan orang tuanya kepada anak-anak nih, hanya untuk sekedar ya cerita-cerita begitulah, tapi udah nggak pernah ada kejadian apa-apa lagi maksudnya. Terakhir sih katanya ada kejadian kabut yang membuat kecelakaan pengendara motor sampai meninggal, tapi nggak ada cerita terus sosok pengendara motor itu balik lagi begitu, nggak ada. Bener-bener kayak gara-gara ada kabut jadi ada kecelakaan aja, mungkin karena pandangannya kan terbatas. Nah di tempat kalian juga pernah denger nggak tuh majikan cerita tentang kabut kelimun atau wayang walun? Boleh cerita komen-komen di bawah ya. Terima kasih majikan ya untuk hari ini udah nontonin. Mohon maaf kalau kita kebelibetan terus, sama dari tadi tuh mungkin suaranya ada gurabag gitu. Hujan deras banget majikan, lagi musim hujan lagi nih ya, nggak jelas cuaca ya. Ya makanya kalian semua jaga kesehatan ya. Jangan lupa untuk klik subscribe buat yang belum subscribe. Kalau udah terima kasih banyak. Nyalakan juga tombol notifikasinya sama klik tombol like-nya. Sampai jumpa lagi ya majikan di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janganlah takut, ceritakan padaku, karena kamu teman cerita.